Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Di video kali ini kita bakal bahas seputar tentang tips-tips supaya teman-teman latihan penjariannya itu maksimal dan tidak merasa jarinya kaku lagi. Yuk, simak terus. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa berita yang Mas Kris mau kasih tahu. Mic-nya Mas Kris sudah jadi ya, jadi suaranya sepertinya lebih jernih dari video yang sebelumnya ini, karena waktu itu sempat rusak ya teman-teman. Kemudian Mas Kris ini sudah selesai isoman, jadi sudah lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Kemudian yang berita untuk musik badis, nah kalau nggak salah masih sekitar 7 sampai 10 slot lagi. Kalau teman-teman mau ikut musik badis, silahkan daftar di kolom komentar ya. Musik badis itu apa? Itu kursus musik online ya. Silahkan kontak di komentar. Kalau misalnya nanti udah penuh ya mohon maaf ya teman-teman. Masih kalau nggak salah ya deh 7 sampai 10. Kalau iya seingat Mas Kris itu. Oke. Penjarian. Nah, penjarian itu hal yang super penting untuk membuat jari teman-teman terbiasa ya, terbiasa dalam segala kondisi. Kondisi apa? Kondisi saat teman-teman main lagu. Nah, sorry. Jadi video ini tuh Mas Kris termotivasi karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke kolom komentar YouTube, WA, DM, IG yang menanyakan seperti ini. Mas, saya sudah latihan lama, sudah main piano lama, tapi kok jarinya masih kaku ya? Satu. Pertanyaan yang kedua, Mas, saya usia 55 tahun, saya usia 37 tahun, 48, 65, 66, 63. Apakah jari saya masih bisa lentur? Nah, pertanyaannya seperti itu. Oke, nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Dan yang terpenting adalah tips-tipsnya ini dulu. Oke, Mas Kris di sini tidak membahas penjarian technically, ya, seperti technical metode penjariannya itu Mas Kris tidak bahas. Kenapa? Karena di YouTube lain itu sudah banyak. Sudah sangat banyak, teman-teman tinggal mengcopy, menganalisa, teman-teman tinggal terapkan sendiri di rumah. Dimulai dari tutorial-tutorial yang menggunakan not balok, bahkan tutorial-tutorial yang tanpa not balok buat teman-teman yang tidak baca not balok. Itu semua ada di sana. Ya, banyak pemain piano, banyak pianis-pianis yang baik hatinya untuk men-share itu, dimulai dari Hanon 1 sampai Hanon 10, metode-metode lain pun itu juga ada. Banyak sekali ya, teman-teman bisa nonton di situ dan ambil intinya dari tips-tips ini untuk teman-teman terapkan di rumah. Gitu ya. Oke, yang pertama dulu. Pertama, siapkan ruang yang nyaman dulu. Perhatikan ruang, artinya apa? Ruang dari duduknya begini, teman-teman itu nanti bakal enak manuvernya ke sana, manuvernya ke sini, enak. Mau piano, mau keyboard, nggak ada masalah ya. Bebas, itu nggak jadi faktor utama gitu. Yang penting adalah ruangnya enak, kayak gitu. Kenapa ruangnya enak? Supaya teman-teman ketika nanti menghadapi latihan penjarian yang harus memainkan dari ujung sampai ujung, itu teman-teman lebih nyaman. Jadi nggak ada kehalangan. Kadang-kadang di sini ada meja, ada apa, nah itu tuh nggak asik tuh, gitu ya. Seperti itu. Nah, kecuali teman-teman sudah pro ya, mau mainnya pianonya di atas begini, mau main sambil begini, dan itu pun bisa main ya, nggak masalah gitu. Nggak harus sesuai dengan tatanan-tatanan kayak begitu ya, kecuali teman-teman kontes musik klasik lain ya. Kalau kontes musik klasik tuh bener-bener harus mengikuti ketentuan. Oke. Kemudian yang kedua adalah teman-teman latihan penjarian dimulai dulu dari pelan. Oke, percaya sama Mas Kris, kalau teman-teman latihan langsung cepet itu nggak bakal jadi. Tidak bakal jadi. Jadinya bakal ngulang-ngulang doang,
ngulang-ngulang doang, akhirnya bosen, capek, udah gitu ya. Latihan dulu dari pelan. Kenapa latihan dari pelan? Karena otak kita mulai men-tracking. Dimulai dari ketepatan nadanya, temponya, ya. Kemudian teman-teman jari-jari, posisi jarinya seperti apa. Nah, itu yang paling penting. Oke, jadi ketika teman-teman melakukannya dari pelan dulu, nah, ada 3 faktor yang teman-teman harus goals dulu. Yang pertama adalah temponya pas, nada yang ditekan bidikannya benar-benar pas 100%, dan posisi jarinya juga harus pas 100%. Kalau latihan penjarian, ya, kalau latihan penjarian itu adalah latihan memposisikan jari, mensinkronisasi tangan kanan dan tangan kiri, ya. Jadi kalau teman-teman sudah dapat 3 poin ini di tempo yang pelan, pelannya pelan seberapa? Pelan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kalau misalnya pelan aja masih kepleset, ya pelanin lagi. Makin pelan, it's okay, nggak masalah. Ketika goalsnya udah dapat ini, udah nggak salah-salah, walaupun mainnya pelan banget juga nggak masalah. Kemudian nadanya udah bener, temponya udah bener, kemudian jarinya udah bener, mulailah naikin kecepatannya. Oke? Setelah teman-teman sudah naik kecepatan, sampai 3 goals ini lagi. Kalau sudah tercapai 3 ini, naikin lagi kecepatannya. Sudah dapat 3 goals lagi, naikin lagi kecepatannya. Dan terus seperti itu sampai limit teman-teman, jari teman-teman secepat apa itu. Gitu ya. Seakurat apa, secepat apa, sestabil apa. Seperti contoh, teman-teman kalau latihan boogie-woogie, nah kayak gitu tuh. Penjarian-penjarian blues, boogie-woogie, penjarian-penjarian Latin, montuno, atau penjarian-penjarian klasik kayak gitu. Nah, itu tuh perlu bener-bener effort yang memang dia jarinya harus stabil dan kenceng gitu. Nah, itu pun latihannya harus dari pelan dulu. Oke, ya. Kemudian berikutnya, ketika salah di tengah jalan atau kepleset di tengah jalan, jangan dilanjut. Diulang dari awal sampai ke titik tadi salah, benerin dulu, baru lanjut. Ketika nanti salah lagi, ulang lagi. Ya. Tapi misalnya dari sini, salahnya di sini, ulang lagi. Oke. Dari sini jalan lagi ke sini, ternyata udah bener, di sini salah, ulang lagi. Pas ngulang kayak gitu, ternyata baru sampai sini udah salah lagi, ulang lagi. Berarti kita butuh dipelanin lagi speednya, gitu loh ya. Atau fokusnya sedikit ditambahin. Oke. Jadi diulang lagi. Jangan dilanjut. Kalau dilanjut percuma, nggak dapat yang benar, gitu ya. Dan biasanya kalau pemain-pemain piano, speed fingering pemain piano itu biasanya dia sudah di luar fokus, karena dia benar-benar sudah terbiasa. Jadi kadang dia hanya memberikan sedikit kecepatan pada jarinya, sudah otomatis akurat, karena latihan penjarian ini itu gunanya untuk bikin jari-jarinya kita ini seolah-olah ada matanya gitu, lebih intuisinya lebih dapat, lebih akurat lagi, ya kayak gitu. Kemudian tips yang keempat apa? Pilih satu metode penjarian, latihan metode tersebut sampai pegel, ya, sampai jarinya teman-teman pegel. Kemudian ketika pegel dan harus istirahat, ya sudah, istirahatkan dulu. Nanti selang beberapa jam, atau misalnya sorenya atau malamnya atau esok harinya latihan lagi, nggak masalah. Yang penting latihan dulu sampai pegel. Tapi jangan kemudian terus latihannya lusa atau 3 hari lagi, ya percuma, mesti ulang lagi kalau kayak gitu ya, nggak guna itu. Jadi latihannya sedikit-sedikit, nyicil-nyicil gitu, nah, tapi latihannya sampai pegel. Kenapa sampai pegel jarinya? Karena gini, kalau udah pegel tuh bagian-bagian otot-otot yang ada di tangan-tangannya kita nih, dia akan terbiasa dengan jarak-jarak yang kita pencet itu tadi, metode penjarian yang kita pencet itu tadi, ya.
ketika dia sudah hafal, kan kadang tuh kita menekan piano ini, otak bawah sadar itu juga bekerja gitu teman-teman. Tidak 100% fokus banget main piano, enggak juga. Pusing kayak gitu enggak asik. Main piano itu relax aja. Nah, untuk mencapai kerileksan itu teman-teman perlu sedikit effort di bagian penjarian. Ya sebenarnya nggak cuma penjarian, ngafalin chord tuh juga kayak gitu ya. Nah, karena pembahasan kali ini penjarian, ya udah penjarian aja. Oke? Jadi sampai pegel dulu latihannya. Walaupun pelan, walaupun latihannya pelan, sudah akurat, nanti kan makin hari makin cepet. Nah, kalau udah cepet, udah temponya udah lumayan cepet, nah itu latihanlah sampai pegel. Siksa aja jarinya gitu, nggak masalah ya. Yang penting 3 tadi, 3 ini. Ya. Apa tadi? Bidikannya pas, bukan bidikannya, temponya pas, bidikannya harus akurat, sama posisi jarinya, gitu ya. Nah, ketika udah dapat, udah sampai pegel, istirahat dulu, latihan lagi. Nah, kecuali kalau teman-teman itu punya kendala di bagian jari-jari, artinya kadang di usia 65 tahun, 55 tahun, kadang kalau terlalu dipaksa jarinya, mungkin nanti akan mendapatkan damage, atau dia bakal dapat apa ya, aku juga, Mas Kris juga kurang begitu tahu dan tidak mengharapkan itu terjadi. Jadi teman-teman lihat sendiri kapasitas jarinya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya kendala-kendala seperti itu, ya lebih baik latihannya nggak usah sampai pegel. Hampir pegel aja udah cukup gitu. Terus istirahat dulu, nanti sejam 2 jam latihan lagi, it's okay. Nah gitu ya. Jadi nggak sebenarnya Mas Kris nggak tahu ilmiahnya kayak gimana, tapi itu yang Mas Kris lakukan selama ini ya. Dan banyak teman-teman Mas Kris, pianis-pianis juga melakukan hal yang sama gitu. Kemudian yang kelima, latihan penjarian itu bukan hanya untuk pemanasan aja ya. Latihan penjarian itu untuk bener-bener ya itulah latihan. Jadi sisakan waktu untuk latihan penjarian, bukan latihan penjarian sekedar untuk pemanasan. Nah, itu salah kaprah tuh teman-teman. Kecuali teman-teman udah paham mau latihan lagu, ya pemanasan penjarian dulu. Tapi kalau latihan bener-bener latihan penjarian, teman-teman harus sisihkan waktu, bahkan 1 hari itu teman-teman sisihkan waktu untuk bener-bener latihan penjarian, tidak latihan lagu dulu. Bener-bener fungsinya difungsikan untuk latihan penjarian terus, bukan hanya sekedar buat pemanasan doang gitu ya. Mesti dibedain. Oke, kapan penjarian untuk pemanasan, kapan teman-teman latihan penjarian itu untuk menambah intuisi jari ya. Perhatikan kalau teman-teman sudah santai, latihan penjariannya sudah enak, kemudian rutin, kemudian teman-teman latihan penjariannya sudah sudah menjadi aktivitas setiap hari, rasain ininya, kenyamanannya dalam bermain piano. Karena main piano itu kita akan cari nyamannya, kita akan cari enaknya. Pasti Mas Kris akan bilang kayak gitu. Main piano itu untuk enak, untuk nyaman, untuk bersenang-senang, untuk relax gitu. Nah, untuk mencapai itu sedikit cari effort di bagian penjarian gitu ya. Nanti teman-teman tambahin lagi untuk latihan chordnya, ngafalin chordnya. Kalau teman-teman pemain klasik ya, menghafalkan lagu-lagunya, posisi jarinya, dan seterusnya. Gitu ya. Semoga bisa berguna, semoga teman-teman bisa latihan di rumah dengan tips-tips yang ada di video kali ini. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.